อยู่ก่อนไทย Episode อยู่ก่อนไทย Episode Please order in the hall. Israel tidak akan membiarkan begitu saja berdirinya negara Palestina. Segala cara akan dilakukan oleh pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mencegah berdirinya negara Palestina. Penolakan itu ditegaskan lagi oleh Netanyahu serta para menterinya menjelang pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB untuk mengesahkan draft resolusi perdamaian di jalur Gaza. Resolusi yang akan diadopsi Dewan Keamanan hari ini sangat penting dalam menentukan masa depan jalur Gaza dan lebih besar lagi masa depan Palestina. Sebanyak 15 anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan PBB akan mengadopsi draft resolusi yang diusulkan Amerika Serikat. Draft ini merupakan cerminan dari 20 poin rencana perdamaian Gaza yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Oktober lalu. Berbeda dengan voting draft resolusi mengenai Palestina sebelumnya, permasalahan kali ini bukan lagi soal setuju atau tidak setuju, karena draft ini diusulkan oleh Amerika Serikat, negara yang selama ini pasang badan membela kepentingan Israel dengan hak vetonya. Tapi permasalahannya adalah upaya Israel untuk mengubah kalimat dalam draft yang bisa membuka jalan bagi terbentuknya negara Palestina. Lantas, bagian apa dari draft resolusi itu yang tidak disukai Israel? Naskah tersebut menyatakan persyaratan mungkin tersedia bagi terbukanya jalan yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina. Draft resolusi itu memang memberikan syarat bagi terbentuknya negara Palestina, yaitu pemerintah otoritas Palestina yang dipimpin Presiden Mahmud Abbas harus melakukan reformasi menyeluruh. Syarat itu berat bagi pemerintahan Abbas yang berkuasa di tepi barat, tapi Israel tak akan memberikan celah sekecil apapun. Israel tetap menggambarkan draft tersebut sebagai berbahaya, seraya memperingatkan implementasinya bisa menyebabkan hasil yang tidak terduga. Media Israel melaporkan para pejabat Israel meminta Amerika untuk memperhalus kalimat dalam draft yang menyebutkan penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina. Segala cara dilakukan untuk membujuk Amerika agar mengubah kalimat itu. Sayangnya pemerintah Israel tak menyebutkan seperti apa perubahannya. Para ajudan Netanyahu serta pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Israel telah melobi tim Presiden Trump. Bukan hanya itu, mereka menghubungi para pemimpin negara Arab untuk memperhalus susunan kalimat dalam draft resolusi. Draft tersebut juga menyatakan Amerika akan memulai dialog antara Israel dan Palestina untuk mencapai cakrawala politik bagi koeksistensi damai. Ini merupakan langkah awal untuk menciptakan kesamaan frekuensi dari kedua pihak mengenai negara Palestina, yang tentu saja Israel tidak menyukainya. Sehari sebelum Dewan Keamanan menggelar voting, para menteri sayap kanan Israel, yaitu Menteri Pertahanan Israel Katz, Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir sepakat untuk menolak pembentukan negara Palestina. Dalam kesempatan terpisah, Netanyahu juga menegaskan kembali penolakannya terhadap segala bentuk kenegaraan Palestina. Dia menegaskan telah berjuang selama bertahun-tahun melawan tekanan dari dalam maupun luar negeri untuk menolak negara Palestina. Sikapnya itu tak akan berubah. Netanyahu juga mengatakan Gaza akan didemilitarisasi dan Hamas akan dibubarkan. Sikap keras kepala Netanyahu dan pemerintahan Israel itu jelas-jelas bertentangan dengan keinginan Trump untuk mewujudkan perdamaian bukan saja di jalur Gaza, tapi juga tepi barat dan juga Timur Tengah. Dampak paling jelas adalah sikap Israel itu akan menjegal upaya Trump untuk mendamaikan Israel dengan negara Arab dan Muslim seperti Arab Saudi, bahkan Indonesia, melalui perjanjian Abraham.
Trump dalam beberapa kesempatan mengungkapkan keyakinannya bahwa Saudi akan menormalisasi hubungan dengan Israel. Jika Arab Saudi berdamai dengan Israel, Trump yakin negara Arab dan Muslim lain akan ikut. Tapi Saudi berkali-kali menegaskan berdirinya negara Palestina adalah syarat utama perdamaian dengan Israel. Pernyataan serupa juga disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto. Israel harus ingat, perang di Gaza yang berlangsung sejak 7 Oktober 2023 hingga tercapainya gencatan senjata pada 10 Oktober lalu justru lebih memberikan banyak dukungan bagi pembentukan negara Palestina. Kita masih ingat sebanyak 10 negara termasuk Prancis, Inggris, dan Australia mengakui negara Palestina dalam sidang umum PBB ke-80 pada September lalu. Dengan penambahan itu, total 160 dari 193 negara anggota Majelis Umum PBB telah mengakui negara Palestina. Israel tampaknya yakin betul pemerintahan Amerika di bawah Trump akan selalu berpihak kepadanya. Kita juga masih ingat pada periode pertama pemerintahan Trump, Israel mendapat hadiah dari Amerika berupa pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota negara. Israel seperti diguyur hujan emas dengan pengakuan itu, meski melanggar aturan internasional. Tapi anggapan itu tak sepenuhnya terbukti di periode Trump saat ini. Contohnya saja, Trump menolak rencana aneksasi tepi barat oleh Israel saat perang Gajah pecah. Dan yang satu ini, draft resolusi PBB soal pembentukan negara Palestina. Demikian headline iNews hari ini. Ikuti terus perkembangan berita mengenai Palestina di inews.id. Saya Anton Soehartono, sampai jumpa.